Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Xie Yu sedikit terkejut melihat kecepatan Jian He. Jian He baru saja bergegas dalam pertempuran ular laut yang terdiri dari udang, tentara dan kepiting, tetapi itu tidak begitu cepat. Tapi Xie Yu hanya terkejut. Tepat pada saat Jian He menyerang, Xie Yu telah membangun perisai es tebal untuk dirinya sendiri. Saya melihat bahwa perisai es ini mengelilingi Xie Yu, tanpa bekas cacat. Jian He secara alami tidak menyukai perisai es ini. Baginya, belati serigala di tangannya adalah ironi, belum lagi tameng es kecil. Tapi kali ini melebihi harapannya. Saya melihat dua serigala belati serigala Sungai Jen di perisai es ini, menyerang dengan panik. Tetapi efeknya sangat buruk. Belum lagi bahwa itu mudah untuk menembus pelindung es, serangan Jian He hanya mampu menggambar sedikit goresan pada pelindung es tebal ini. Gunakan sedikit usaha. Dengan kekuatan ini, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Xie Yu berada di perisai es, menatap Jian He dengan ekspresi mencibir. Perisai es apa ini? Jian He juga menghentikan tubuhnya, dan melihat perisai es di depannya terkejut, berkata dengan terkejut. Melihat Jian He, Xie Yu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Perisai es ini adalah rahasia warisan Xuanbing keluarga Xie kami. Perisai Xuanbing. Setelah mendengarkan perkenalan Xie Yu, Jian He diam-diam mengulanginya. Dia ingin mencari informasi tentang perisai Xuanbing di dalam hatinya. Tapi Jian He adalah pria dari klan domba iblis, bagaimana dia bisa tahu keterampilan rahasia klan ular laut? Dan Jian He dengan cepat menemukan ini. Karena tidak ada referensi, maka ia hanya dapat memilih sedikit godaan dalam pertempuran. Kemudian Jian He berubah menjadi gambar residu lagi dan menyerang lapisan perisai es di depan Xie Yu. Melihat Jian He, yang menyerang dengan liar, Xie Yu berdiri di dalam perisai es dan tertawa. Jangan buang energimu. Mari kita tunggu pasanganmu datang bersama. Kamu sendiri tidak bisa menghancurkan perisai Xuanbing ini. Namun, Jian He secara alami tidak percaya pada kejahatan, dan hanya mengabaikan kata-kata Xie Yu, dan terus menyerang perisai Xuanbing gila. Dang dang dang. Jen River juga mengubah strateginya kali ini, tidak seperti memotong pelindung es seperti sebelumnya. Kali ini Jian He memilih output titik tunggal. Dengan kata lain, serangan yang tak terhitung jumlahnya ini mencapai titik. Ini juga metode yang dirangkum oleh Jian He sendiri. Jian He juga tahu bahwa kekuatan ofensifnya tidak kuat, dan kadang-kadang ia bertemu musuh dengan pertahanan yang relatif tinggi, jadi tidak ada jalan keluar. Dan trik ini dikembangkan oleh Jian He untuk menghadapi mereka yang memiliki pertahanan tinggi. Dia menggunakan kecepatannya yang sangat cepat untuk menyerang sedikit gila dalam sekejap. Dengan cara ini, bahkan pertahanan tinggi dapat dengan mudah ditembus olehnya. Ini adalah pertama kalinya Jian He benar-benar menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Hanya pertempuran yang sebenarnya pertama ini, trik ini dikempiskan. Langkah Jian He memang menghasilkan sedikit efek. Perisai es bernama Xuanbing Shield mulai perlahan berubah di bawah serangan gila Jian He. Hanya perubahan ini yang minimal. Jen sudah menyerang titik ini dengan belati serigala dan menyerang lebih dari 100 kali. Tapi pada akhirnya, dia hanya menggali lubang yang dalam di atas perisai es. Xie Yu di dalam tidak menanggapi sama sekali, tetapi menatap Jian He dengan wajah mengejek. Pada saat ini, Jian He kelelahan dan kehabisan napas. Menyerang lebih dari 100 kali dalam waktu singkat sudah menjadi batas dari Jian He. Jen bernafas berat menatap perisai es. Menurut perkiraan Jian He, dia akan menghancurkan lapisan pelindung es misterius Xie Yu 2 kali lagi. Tetapi tepat ketika Jian He menghembuskan napas dan bersiap untuk menyerang lagi, sesuatu yang luar biasa terjadi padanya. Saya melihat bahwa perisai es yang telah dipotong dari lubang olehnya dengan cepat dikembalikan ke bentuk aslinya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah hanya 3 napas, lubang yang dipotong Jian He telah benar-benar menghilang. Ada juga tanda pisau yang ditarik oleh Sungai Jen di perisai es, yang menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, perisai Xuanbing dikembalikan ke penampilan sempurna dan sempurna yang awalnya dilihat oleh Jian. Tidak bisa dipecahkan. Melihat perisai Xuanbing yang jernih, kata seperti itu tiba-tiba muncul di pikiran Jian He. Pada saat ini, Jian He sudah putus asa. Trik yang dia gunakan untuk menghancurkan musuh pertahanan tinggi ini baru saja retak. Bahkan tidak retak karena Xie Yu tidak bergerak sama sekali. Jian He tidak bisa menghancurkan pertahanan Xie Yu. Pada saat ini, Jian He sudah tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, perisai es Xuan Yu tidak dapat dipatahkan. Xie Yu memandang Jian He berjongkok di tanah dan mengejek. Dan Jian He mengabaikan sarkasme Xie Yu, dan meninggalkan ruang lingkup Poison Mist. Meskipun dia telah belajar untuk memahami pil racun, dia tidak bisa berdiri dalam kabut racun untuk waktu yang lama.
Cara terbaik untuk tetap berada di kabut racun untuk waktu yang lama adalah dengan tidak menyentuh kabut racun. Apa yang bisa melakukan ini adalah perisai ajaib Zhu Hengyu. Tetapi saat ini Zhu Hengyu tidak datang. Tetapi meskipun Zhu Hengyu tidak datang, Gao Pengyi akhirnya tiba. Menonton Gao Pengyi tiba, mata Jian He langsung menyala. Dalam pandangannya, pertahanan yang sangat tinggi ini akan diselesaikan oleh Gao Pengyi. Gao Pengyi memiliki kemarahan yang jahat ditambah parang pemecah baju besi dengan efek pemecah baju besi di tangannya. Jian He percaya bahwa Gao Pengyi dapat dengan mudah menghancurkan pelindung es yang membuatnya tidak berdaya. Setelah mendengarkan pengenalan Jian He ke Xuanbing Silk, Gao Pengyi penuh percaya diri. Kamu bisa tenang. Perisai es kecil ini, biarkan aku Lao Gao menyelesaikannya. Setelah berbicara, Gao Pengyi menepuk bahu Jian He, lalu mengambil pil detoksifikasi dan berjalan ke kabut beracun Xieyu. Apakah ini tameng Xuanbing yang dikatakan Jian He? Gao Pengyi, membawa parang tentara yang rusak memandang dengan rasa ingin tahu pada perisai es di depan Xieyu. Xieyu dalam perisai Xuanbing mengerutkan kening ketika dia melihat Gao Pengyi ini. Xieyu tidak takut pada Gao Pengyi, tetapi parang tentara yang patah di tangan Gao Pengyi menarik perhatiannya. Xieyu mengenali materi parang tentara yang rusak sekilas. Besi berat Xuanyuan. Xieyu menatap parang tentara yang patah di tangan Gao Pengyi dan berkata dengan terkejut. Gadis kecil memiliki penglihatan. Ini adalah produk spesial dari laut dalam Xuanyuan Heavy Iron Anda. Gao Pengyi berkata sambil tertawa besar. Aku tidak tahu apakah menggunakan produkmu sendiri untuk berurusan denganmu akan membuatmu merasa tidak nyaman. Gao Pengyi memandang Xuanbing di perisai Xuanbing dengan senyum cerah di wajahnya. Pada saat ini, Gao Pengyi memegang tiket kemenangan. Dalam pandangannya, Xieyu sudah tak terkalahkan. Tapi Xieyu di perisai Xuanbing di sisi lain, tanpa rasa takut, hanya diejek dan berkata dengan ringan. Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Gadis kecil itu sangat percaya diri. Lihat aku untuk menghancurkan gengsimu hari ini. Berbicara tentang kata-kata, Gao Pengyi sudah mengangkat parang dari tentara yang hancur tinggi. Dalam pandangan Gao Pengyi, pelindung es ini terlalu mudah untuk dihancurkan. Bahkan Gao Pengyi bahkan tidak melakukan keterampilan sihir, hanya menyerang dengan kekuatannya sendiri. Saat parang tentara Gao Pengyi yang rusak memotong perisai Xuanbing Xieyu, ledakan keras keluar seketika. Boom! Gao Pengyi sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tapi itu benar-benar mengejutkannya. Jelas itu hanya lapisan pelindung es. Pukulan penuhnya tidak menghasilkan efek apapun, itu hanya membangkitkan keripik es yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kekuatan anti guncangan besar, dia terkejut dan mulutnya mati rasa, dan parang tentara hampir dilepaskan. Sangat sulit. Gao Pengyi melihat jejak dangkal di perisai es dengan ekspresi kaget, dan berkata dengan tidak percaya. Xieyu di perisai Xuanbing juga menunjukkan sedikit kejutan. Tidak buruk, kekuatannya jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Xieyu memuji Gao Pengyi. Pujian seperti ini, dalam pandangan Gao Pengyi, sama saja dengan ejekan paling pedas. Dia tidak menggunakan pukulan penuh keterampilan sihir, hanya memotong jejak yang tidak dalam, dan musuh ada di dalam perisai es, dan Yuzai mengomentari pukulannya. Tidak diragukan lagi ini benar-benar membuat Gao Pengyi marah. Temukan dirimu mati, lalu salahkan aku. Berbicara, Gao Pengyi mengangkat parang pasukannya yang rusak lagi. Sihir bisa kejam. Gao Pengyi berteriak. Kemudian kekuatannya melonjak seketika. Boom! Gao Pengyi langsung menampilkan 3 serangan super kritisnya. Dan 3 serangan kritis super kuat ini akhirnya membuat perisai Xuanbing berubah. Saya melihat bahwa di bawah serangan triple threat pertama, perisai es misterius meledak menjadi puing-puing es yang tak terhitung jumlahnya. Dan parang tumbuk meninggalkan bekas yang sangat dalam pada pelindung es. Kemudian kritik 6 kali lipat lebih kuat kedua, sekali lagi mengaduk lebih banyak keping es. Dan kali ini Gao Pengyi masih memotong tanda pisau sebelumnya. Jadi kali ini pengaruhnya lebih baik. Pada perisai Xuanbing, banyak garis-garis halus langsung retak. Setelah 2 pukulan, tanda pisau sudah dipotong hingga batasnya, dan serangan lain dapat menghancurkan pelindung es. Segera setelah itu, kritik 9 kali lipat ketiga juga mengikuti dengan seksama, menebas pelindung es. Kali ini perisai Xuanbing akhirnya tidak bisa menahan kritik 9 kali pisau ini, dan langsung dipotong dari celah. Melihat celah itu, wajah Gao Pengyi penuh kegembiraan. Hanya saja dia tidak punya kekuatan lagi saat ini dan hanya bisa menyingkirkan ofensif dan mengembalikan suku bunga. Xieyu, di sisi lain, mulai melihat bahwa Gao Pengyi tidak menganggapnya serius ketika dia pertama kali memukulnya, dan masih menertawakannya. Tapi pukulan kedua segera membuatnya tiba-tiba berubah warna. Xieyu sangat percaya diri dalam membela perisai Xuanbing ini. Dia belum pernah menemukan perisai es yang rusak sejak dia mempelajari perisai es hitam ini. Tapi hari ini berbeda, Gao Pengyi hanya menggunakan 2 pukulan untuk menghancurkan perisai Xuanbing-nya. Ini harus membuat Xieyu panik. Perlu diketahui bahwa meskipun perisai Xuanbing ini sangat defensif, ia juga memiliki kekurangan yang relatif jelas.
Yaitu, setelah Swan Ice Shield telah dikerahkan, perapal mantra hanya bisa berdiri di dalam Ice Shield dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi setelah pukulan kedua Gao Pengyi, Xie Yu sudah putus asa. Jika berkembang sesuai dengan situasi ini, perisai Xuanbing akan rusak. Dan hasilnya sama seperti dugaan Xie Yu. Di bawah kritik 9 kali lipat Gao Pengyi, perisai Xuanbing ini benar-benar membuat celah. Melihat celah ini, Xie Yu bahkan siap mati. Hanya berikutnya, Gao Pengyi tidak punya tindakan. Ini memberi Xie Yu kesempatan untuk bernapas. Sama seperti penyesuaian suku bunga Gao Pengyi, Xie Yu dengan cepat memobilisasi kekuatan air di sekitarnya. Setelah 3 napas, perisai Xuanbing dipulihkan seperti sebelumnya. Dan setelah perisai Xuanbing dipulihkan, hati Xie Yu yang menyebutkan tenggorokan dan matanya juga tenggelam kembali. Dia sekarang sepenuhnya memahami Jian He dan Gao Pengyi. Dalam pandangan Xie Yu, Jian He sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan perisai es hitamnya. Meskipun Gao Pengyi memiliki kemampuan untuk menghancurkan perisai es Xuan, setelah 3 serangan, Gao Pengyi perlu istirahat singkat. Kecepatan pemulihan Xie Yu Xuan pelindung es jelas jauh lebih cepat daripada kecepatan pemulihan Gao Pengyi. Dengan kata lain, Xie Yu tidak perlu takut sama sekali dengan Gao Pengyi. Pada saat ini, Gao Pengyi telah menyelesaikan penyesuaian suku bunga dan berdiri. Tapi setelah melihat perisai Xuanbing yang jernih di sekitar Xie Yu, dia langsung terkejut. Bagaimana mungkin? Gao Pengyi berkata dengan kaget. Dan Xie Yu benar-benar pulih dari kepanikan saat ini. Saya melihat Xie Yu menatap Gao Pengyi dengan mengejek dan berkata, apa yang tidak mungkin? Mendengar teriakan Gao Pengyi yang luar biasa, Jian He tidak tahu benar dan bergegas ke kabut racun lagi. Apa yang terjadi? Melihat wajah jelek Gao Pengyi, Jen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian Gao Pengyi mengulangi serangannya sekarang. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Jian He menghela nafas sedikit. Sepertinya bekerja bersama. Mendengar kata-kata Jian He, mata Gao Pengyi langsung menyala. Keduanya telah rukun satu sama lain sepanjang hari, dan Jian He hanya kalimat pendek, dan Gao Pengyi mengerti apa yang dikatakannya. Tunggu apa lagi? Gao Pengyi datang ke sisi Jian He dan mengangkat parang pasukannya yang patah lagi. Keduanya juga memiliki pemahaman yang diam-diam, mereka hanya tahu pikiran satu sama lain hanya dengan 2 kalimat dan kontak mata. Padahal, metode mereka sangat sederhana. Pertama, melalui energi magis Gao Pengyi, menghancurkan perisai Xuanbing dengan keras. Setelah menghancurkan perisai Xuanbing, ketika Gao Peng kelelahan, Jian He dengan cepat berbaikan. Dengan cara ini, Jen River memperlambat kecepatan perbaikan Xuanbing Shield melalui serangan cepat. Setelah beberapa napas, Gao Pengyi pulih sepenuhnya, ia terus melancarkan serangan yang kuat. Dengan cara ini, perisai Xuanbing dapat rusak. Setelah Jian He dan Gao Pengyi bertukar pandang, Gao Pengyi mengambil langkah maju dan siap untuk menunjukkan kemarahan magisnya lagi. Hanya saja Jian He dan Gao Pengyi dapat melihat kekurangan perisai Xuanbing. Xie Yu tidak tahu mengapa. Xie Yu tahu dengan jelas bahwa jika Jian He dan Gao Pengyi bergabung bersama, perisai Xuanbing-nya akan rusak. Jadi dia harus mencegah keduanya bergabung. Tepat ketika Gao Pengyi akan meluncurkan kemarahan energi magis, kerucut es tiba-tiba melesat ke arahnya. Gao Pengyi terkejut. Pada saat ini, jika dia terus membuang energi sihir dengan putus asa, kerucut es itu pasti akan menembus hatinya. Pada saat itu, bahkan jika dia bisa menahan rasa sakit dan melampiaskan kemarahan magis, dia tidak akan bisa melakukan waktu berikutnya. Bahkan jika dia bisa hidup. Melihat kerucut es semakin dekat untuk menyelamatkan hidup, Gao Pengyi hanya bisa memilih untuk menghindar. Melihat penampilan malu Gao Pengyi, Xie Yu memandang mereka berdua dengan ironis dan berkata, apakah kamu berpikir bahwa Xie Yu hanya akan menggunakan trik ini untuk melindungi Xuanbing? Pada saat ini, Jian He dan Gao Pengyi juga ditemukan. Xie Yu ini hanya menggunakan trik perisai Xuanbing dari awal hingga akhir, dan tidak menunjukkan trik apapun. Namun, bagaimana bisa seorang komandan ular laut di tubuh pertempuran 30 segmen hanya memiliki trik ini? Tapi satu hal yang benar-benar dipahami oleh Jian He dan Gao Peng, tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki Xie Yu, mereka harus terlebih dahulu menghancurkan perisai Xuanbing yang melindungi Xie Yu. Jika lapisan pelindung es ini tidak jatuh, Jian He dan Gao Pengyi hanya bisa dipukuli secara pasif. Jadi mereka dengan cepat bertukar pandang. Kemudian Gao Pengyi mulai menyingkat energi sihir dengan keras lagi. Setelah melihat ini, Xie Yu menunjukkan tatapan mengejek dan kemudian tidak berbicara. Dia langsung melemparkan kerucut es lainnya ke Gao Pengyi. Kali ini Gao Pengyi tidak seperti terakhir kali. Melihat kerucut es menusuk, Gao Pengyi mengabaikannya kali ini, masih memadatkan kekuatan kemarahan magis. Dan tepat saat Ice Cone mendekati Gao Pengyi, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan Gao Pengyi. Itu adalah Sungai Jen. Saya melihat bahwa belati serigala serakah di tangan Jian He langsung memotong kerucut es menjadi bubuk. Jian He berhasil memblokir kerucut es ini untuk Gao Pengyi. Saat itulah Jian He diblokir. Sekali lagi, Gao Pengyi menunjukkan kemarahan magis.
Gadis kecil, ayo mati. Gao Pengyi menatap Xie Yu di dalam perisai es dengan keras dan memarahi dengan keras. Saya melihat bahwa Gao Pengyi mengangkat parang tentara yang rusak di tangannya, siap untuk memotong lagi ke perisai Xuanbing. Kali ini melihat gerakan Gao Pengyi, Xie Yu tidak panik sama sekali. Ingin mengulangi triknya, Xie Yu memandang Gao Pengyi dan Jian He dengan sinis dan berkata di mulutnya. Kemudian Xie Yu melambaikan tangannya dan lusinan kerucut es pergi ke arah Gao Pengyi. Melihat lusinan kerucut es, Jian He tersenyum kecil dan berkata, dengan kerucut es ini, kita tidak bisa menghentikan kita. Jian He dapat mengatakan ini dengan percaya diri, karena dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah memblokir kerucut es ini dengan kecepatannya. Hanya Xie Yu yang tertawa lagi. Benarkah? Lalu aku melihat Xie Yu berteriak. Langsung berpusat pada Xie Yu, lapisan es terkondensasi di bumi. Dan saat lapisan es ini mengembun, tanah menjadi sangat licin. Awalnya masih di cabang kiri, Jian He, yang menolak kerucut es, tiba-tiba tergelincir di telapak kakinya dan jatuh langsung ke tanah. Tanpa pengawal Jian He, Gao Pengyi hanya bisa mendapatkan kembali amarah magis lagi, dan mulai menghindari kerucut es yang rumit di sudut. Selanjutnya, pertempuran menemui jalan buntu. Baik Jian He dan Gao Pengyi tidak bisa menghancurkan perisai Xuanbing milik Xie Yu. Xie Yu juga tidak dapat membahayakan Jian He dan Gao Pengyi karena keterbatasan perisai Xuanbing. Meskipun Xie Yu telah berubah menjadi es di tanah, kerucut es yang dia lemparkan tidak cepat. Dengan kata lain, Xie Yu hanya bisa mencegah Jian He dan Gao Pengyi bergabung, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan atau menaklukkan mereka. Waktu perlahan berlalu, dan Zhu Hengyu, yang berdiri di atas tembok kota, telah menemukan ada sesuatu yang salah di sini. Kemudian Zhu Hengyu melompat langsung ke tembok kota dan membunuhnya ke arah Xie Yu. Zhu Hengyu tidak menunda waktu, tetapi untuk mencegah Xie Yu waspada, dia tidak menggunakan kekuatan sihir untuk membakar jalan. Sebaliknya, dia menarik keluar pedang sihir haus darah dan membuka jalan dengan gas pedang Senro. Setelah menyerap kekuatan jiwa dan kekuatan darah dari dua monster gurita gigi kristal perak, pedang haus darah dan Senluo sekali lagi mengangkat langkah. Apakah itu prajurit udang atau kepiting? Tidak ada gunanya memakai baju besi atau memblokir dengan senjata. Di bawah pedang yang sensual, pasti akan ada tentara udang atau kepiting yang akan kehilangan nyawa mereka. Senjata dan baju besi tebal itu tidak layak disebut sama sekali. Karena dia tahu bahwa Jian He dan Gao Pengyi masih dalam kabut beracun ungu, Zhu Hengyu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia tidak menikmati perasaan menyembelih udang, tentara, dan kepiting, tetapi dengan cepat bergegas ke arah Xie Yu. Zhu Hengyu memiliki pedang pendendam, dan kecepatannya secara alami sangat cepat. Zhu Hengyu sudah terbunuh di waktu minum teh. Melihat kabut beracun ungu, Zhu Hengyu buru-buru melemparkan dirinya perisai magis, lalu mengebor langsung. Setelah memasuki kabut beracun, Zhu Hengyu berjalan hanya beberapa langkah dan menemui kerucut es yang mendekat. Hanya saja Zhu Hengyu tidak perlu bergerak sama sekali, dan begitu Shen Luo Jianqi langsung memotong kerucut es itu menjadi potongan-potongan. Kemudian Zhu Hengyu terus bergerak maju, dan dia akhirnya tahu apa yang terjadi. Melihat Jian He dan Gao Pengyi yang menghindar bolak-balik, Zhu Hengyu mengerutkan kening, dan bertanya dengan samar. Apa yang terjadi? Kemudian kedua orang menghindari kerucut es sambil memberitahu perisai es Xuan Yu Xie untuk Zhu Hengyu. Setelah mendengar efek dari perisai Xuanbing, Zhu Hengyu akhirnya tahu mengapa keduanya tidak bisa memenangkan perintah ular laut ini begitu lama. Setelah mengetahui alasannya, Zhu Hengyu tidak menyalahkan mereka berdua, tetapi hanya melambaikan tangannya dan berkata kepada mereka. Pergi mencari komandan ular laut lain. Serahkan yang ini padaku. Jian He dan Gao Pengyi juga tahu bahwa mereka juga menjadi penghalang di sini. Jadi setelah menanggapi itu, kabut racun Xie Yu dikeluarkan satu demi satu, dan ia mulai membunuh ke arah lain. Setelah Jian He dan Gao Pengyi mundur dari area serangan, Xie Yu juga menghentikan serangan. Karena Xie Yu tahu bahwa Ice Cone tidak berpengaruh pada Zhu Hengyu. Kamu adalah pemimpin mereka. Xie Yu Rao bertanya pada Zhu Hengyu dengan penuh minat. Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan kembali dengan sopan. Aku bukan seorang pemimpin. Aku hanya kapten kecil. Mereka adalah anggota tim saya. Melihat penampilan Zhu Hengyu yang tenang, Xie Yu menunjukkan tatapan mengejek. Jangan biarkan mereka berdua pergi. Kenapa? Zhu Hengyu memandang Xie Yu dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Jika kalian bertiga bergabung, Anda mungkin juga memiliki kesempatan untuk menghancurkan perisai Xuanbing saya. Tidak mungkin bagimu untuk melakukannya sendiri sekarang. Bahkan jika kamu paragraf 38 dari Badan Perang. Xie Yu tersenyum dan menjelaskan kepada Zhu Hengyu. Hahaha. Zhu Hengyu mendengarkan kata-kata Xie Yu dan tertawa seolah-olah dia mendengar lelucon yang sangat lucu. Xie Yu berdiri di perisai es tanpa tergesa-gesa, dan menatap Zhu Hengyu dengan senyum tenang. Setelah berhenti tertawa, Zhu Hengyu tiba-tiba mengubah wajahnya. Saya melihat cahaya dingin di mata Zhu Hengyu, mencibir Xie Yu dan berkata. Melihat kekuatan paragraf ke-80 tubuh. Aku akan membiarkanmu melihat hari ini. Kali ini saya benar-benar dilanda Zhu Hengyu.
Xie Yu hanya memandang rendah kekuatan tempur Zhu Hengyu yang ke-30. Anda harus tahu bahwa Xie Yu berada dalam latihan tentara ular laut sebelumnya, tetapi perisai S1 yang telah dilemparnya tidak dapat dihancurkan oleh komandan ular laut di bagian ke-49 dari tubuh pertempuran. Dalam pengetahuan Xie Yu, perisai Xuanbing ini adalah langkah yang bahkan tidak bisa dilakukan komandan ular laut. Bagaimana mungkin Zhu Hengyu, seorang lelaki kecil di paragraf ke-38 badan perang, memecahkannya? Dan langkah awal Zhu Hengyu memang seperti yang diharapkan Xie Yu. Senjata Luo Jianqi yang terbelah pada perisai Xuanbing benar-benar tidak banyak berpengaruh. Saya melihat bahwa Shen Luo Jianqi hanya bisa memotong beberapa keping es. Xie Yu melihat penampilan Zhu Hengyu di perisai Xuanbing dan mengejek, "Kamu masih menyerah." Setelah mendengarkan Xie Yu, Zhu Hengyu tidak peduli. "Apakah kamu pernah mendengar tentang 4 kata tetesan air ini?" Zhu Hengyu bertanya secara retoris. Setelah mendengarkan Zhu Hengyu, Xie Yu mencibir dan berkata, "Batu tidak bisa diregenerasi, tapi perisai es misteriusku bisa diregenerasi tanpa batas waktu." Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan, "Bukankah dekat dengan pantai, apakah elemen airnya cukup?" Kalimat singkat Zhu Hengyu ini membuat wajah Xie Yu berubah seketika. Xie Yuan tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Zhu Hengyu telah melihat esensi dari perisai Xuanbing ini. Benar, seperti kata Zhu Hengyu, pelindung es misterius hanya bisa efektif di tempat dengan kekuatan elemen air yang cukup. Dengan kata lain, selama kekuatan elemen air terputus, pelindung es hitam ini akan kehilangan efek generasi tanpa batas. Pada titik Zhu Hengyu, Xie Yu langsung panik. Tapi kemudian dia bereaksi lagi. Posisi Xie Yu saat ini berada di belakang samudera tanpa batas. Ingin memutus kekuatan Sui Yuan dalam situasi ini bagi Xie Yu adalah hal yang bodoh dan mustahil. Bagaimana jika kamu tahu kelemahan perisai Xuanbing ini? Ini bukan Pulau Wayang, bahkan jika aku berdiri di tengah Pulau Anping ini, kamu tidak bisa melakukan apapun untuk menghalangi kekuatan air. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Xie Yu memandang Zhu Hengyu secara provokatif di dalam perisai Xuanbing. Zhu Hengyu mendengar provokasi Xie Yu, lalu mengangkat alis dan mencibir dan berkata, "Aku punya beberapa cara untuk mengalahkanmu. Tapi melihat keangkuhanmu, perlu memberimu wawasan jangka panjang." Berbicara, Zhu Hengyu mengangkat pedang iblis yang haus darah di tangannya, dan pedang itu menunjuk ke Xie Yu. Lalu aku melihat sosok Zhu Hengyu melintas bergegas ke wajah Xie Yu, dan mulai melakukan perpecahan gila terhadap perisai Xuanbing. Memotong Zhu Hengyu, sementara juga membawa pedang Silvanik Qi satu persatu. Bahkan Jian He dapat melewati 100 serangan untuk menghasilkan efek pada perisai Xuanbing, belum lagi Zhu Hengyu. Saya melihat bahwa di bawah kendali Zhu Hengyu, semua pukulannya langsung mengenai suatu titik. Di bawah serangan yang kuat dan intensif. Setelah hanya 1 kali minum teh, lubang dalam dipotong di atas perisai Xuanbing. Tapi Xie Yu di Bingdun tidak panik, tetapi berkata sambil tersenyum. Tidak berguna. Segera setelah Xie Yu berteriak, kekuatan elemen air yang tak terbatas mulai berkumpul menuju perisai Xuanbing. Perisai Xuanbing mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat ini, Zhu Hengyu mencibir. Berguna. Lalu aku melihat Zhu Hengyu sekali lagi mempercepat pedang sihir yang haus darah dengan kecepatan, pedang Shen Luo Qi melonjak lagi. Kali ini kecepatan serangannya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Melihat gas pedang merah gelap satu demi satu luka pada perisai Xuanbing, Xie Yu akhirnya panik. Karena dia menemukan bahwa kecepatan perbaikan kekuatan Sui Yuan tidak bisa mengimbangi kecepatan penghancuran Zhu Hengyu. Melihat situasi ini, Xie Yu sedang terburu-buru. Dia tidak lagi diizinkan untuk terus dihancurkan. Xie Yu memikirkan ini, mengangkat tangannya adalah selusin kerucut es yang dilemparkan ke arah Zhu Hengyu. Melihat kerucut es ini, Zhu Hengyu mencibir. Kemudian mengangkat tangannya adalah perisai ajaib yang menutupi dirinya. Dengan perlindungan dari perisai ajaib, kerucut es ini tidak bisa melukainya sama sekali. Dan karena kondensasi kerucut es, Xie Yu sedikit terganggu, dan kecepatan perbaikan perisai Xuanbing juga sedikit lebih lambat. Meski hanya ada sedikit, tetapi mengingat situasi saat ini, bukan hanya sedikit. Karena di bawah serangan penuh Zhu Hengyu, kecepatan perbaikan Xuanbing Shield Xie Yu tidak bisa mengimbangi kecepatan penghancuran Zhu Hengyu. Sekarang dia sedikit lebih terganggu. Perisai Xuanbing langsung dipotong menjadi lubang yang lebih dalam oleh Zhu Hengyu. Melihat serangan Zhu Hengyu, Xie Yu berdiri di perisai Xuanbing bahkan lebih cemas. Tapi dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Selusin kerucut es sekarang adalah batas yang bisa dicapai Xie Yu. Jelas kerucut es ini sama sekali tidak berpengaruh pada Zhu Hengyu. Dia bahkan mengalihkan perhatiannya dan mengurangi kemampuan perbaikan Xuanbing Shield. Meskipun Xie Yu dapat membekukan tanah menjadi es, orang tidak bisa meminjamnya. Tapi Zhu Hengyu tidak bergerak sama sekali, dia hanya berdiri di sana, melambaikan pedangnya yang haus darah. Xie Yu tidak ada gunanya membekukan tanah. Melihat perisai Xuanbing melemah sedikit demi sedikit, Xie Yu benar-benar putus asa saat ini. Zhu Hengyu di luar tersenyum dan berkata dengan ringan, "Lupakan saja, jangan bermain denganmu lagi."
Lalu aku melihat Zhu Hengyu berteriak, dan di luar perisai Xuanbing Xieyu, api sihir hitam tiba-tiba menyala dari udara tipis. Setelah melihat lapisan api sihir ini, Xieyu benar-benar menyerah tanda terakhir perlawanan. Dengan lapisan api sihir yang dibungkus ini, Xieyu tidak bisa lagi merasakan jejak kekuatan elemen air. Tanpa kekuatan elemen air, Xuanbing Shield tidak akan lagi memiliki kecepatan perbaikan yang hampir tidak normal. Setelah kehilangan kemampuan perbaikan semacam itu, Xuanbing Shield sebenarnya adalah pelindung es yang lebih keras. Belum lagi Zhu Hengyu saat ini, bahkan Jian He dapat dengan mudah menghancurkan lapisan pelindung es ini. Belum lagi tembakan penuh Zhu Hengyu saat ini. Tanpa dukungan kekuatan Sui Yuan, Zhu Hengyu hanya menghabiskan 3 napas. Setelah 3 pedang terbelah, perisai es itu dipotong-potong. Pada saat ini Xieyu telah menutup matanya dengan putus asa. Dia ingin melawan dan melawan, tetapi kekuatan Zhu Hengyu terlalu kuat. Xieyu tahu bahwa dia bukan lawan dari pria domba iblis sama sekali. Bagaimana? Apakah kamu menyerah? Zhu Hengyu memandang Xieyu dengan jijik dan bertanya. Xieyu tidak mengatakan sepatah kata pun, menutup matanya dengan erat, hanya menunggu Zhu Hengyu memberinya yang bahagia. Zhu Hengyu memandang Xieyu dan terkekeh. Beri kamu kesempatan untuk hidup. Di dunia ini, tidak peduli ras apa, keinginan untuk bertahan hidup sangat kuat. Jadi ketika Zhu Hengyu memberi kesempatan untuk hidup, Xieyu membuka matanya langsung. Namun, Xieyu tidak bodoh, jika Zhu Hengyu menempatkan jalan menuju kehidupan, pasti akan ada kondisi. Jadi Xieyu memandang dengan dingin pada pria iblis domba yang tersenyum di depannya dan bertanya. Kondisi apa yang dikatakan? Melihat bahwa Xieyu sangat terbuka, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan tidak lagi berbicara omong kosong, dan langsung pergi ke topik. Terima roh magisku dan menjadi pelayanku. Kamu bisa bertahan hidup, dan kamu bisa mendapatkan kemuliaan dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Xieyu langsung mengubah wajahnya, menunjuk langsung ke Zhu Hengyu dan mengutuk. Biarkan aku menjadi pelayanmu. Ini hanya lamunan. Sekarang kamu relatif kuat. Kalau aku jadi kamu, bukan. Aku pasti akan membuatmu lebih buruk dari hidup. Xie Yuyin menatap Zhu Hengyu dengan ganas, dan menatap lurus ke arah Zhu Hengyu. Zhu Hengyu belum pernah melihat tampang sekuat ini. Xie Yu ini punya cerita, Zhu Hengyu diam-diam menebak. Zhu Hengyu awalnya dimaksudkan untuk menaklukkan Xie Yu. Sekarang kinerja Xie Yu telah membangkitkan minat Zhu Hengyu bahkan lebih. Oke, ini yang kamu katakan. Jangan salahkan aku. Berbicara, Zhu Hengyu mengangkat pedang sihir haus darah di tangannya dan langsung dimasukkan ke perut Xie Yu. Dengan pedang ini, Zhu Hengyu menghindari titik vital Xie Yu. Jadi hanya luka pedang ini tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada Xie Yu. Tapi ketahuilah bahwa pedang di tangan Zhu Hengyu bukanlah pedang panjang biasa, tapi ini adalah pedang yang haus darah. Pada saat pedang panjang dimasukkan ke dalam tubuh Xie Yu, Shen Luo Jianqi yang tak terhitung mulai berenang di tubuhnya. Rasa sakit ini membuat Xie Yu, yang ulet berteriak. Ini masih efek dari kegagalan Zhu Hengyu untuk memainkan Shen Luo. Zhu Hengyu takut menyakiti jiwa Xie Yu, jadi dia hanya menggunakan kekuatan haus darah. Tetapi kekuatan haus darah ini saja bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh orang awam. Xie Yuben juga ingin mengambil kesempatan untuk menggunakan taringnya untuk memberikan pukulan fatal kepada Zhu Hengyu, tapi sekarang dia benar-benar mengabaikan ini. Rasa sakit yang intens dan rasa sakit dari ki dan darah yang disedot membuat kesadaran Xie Yu kabur. Setelah hanya 3 napas, Xie Yu pada dasarnya kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Zhu Hengyu melihat bahwa waktunya tepat dan tidak lagi tertinggal, dia langsung mengulurkan tangannya dan mulai menampilkan Xie Yu Soul Art. Seluruh prosesnya sama dengan terakhir kali dilemparkan ke Chang Sui. Semua proses sangat lancar, dan akhirnya hanya jejak kesadaran yang tersisa di otak Xie Yu yang masih bertahan dengan keras kepala. Jika kamu ingin hidup, jangan menyerah perlawanan dengan cepat. Zhu Hengyu melihatnya untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba berteriak keras. Bahkan, Zhu Hengyu sengaja membawa Xie Yu ke kondisi ini. Karena jika Xie Yu benar-benar kehilangan kesadaran, dia akan seperti air biru, tidak dapat menahan jiwa kekaisaran Zhu Hengyu. Dan sekarang Zhu Hengyu memberi Xie Yu rasa kesadaran. Xie Yu, yang mempertahankan jejak kesadaran ini, tidak memiliki banyak kemampuan berpikir, hanya jejak naluri bertahan hidup. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dapat membiarkan hidup Xie Yu longgar dengan mengancam hidupnya. Xie Yu, yang jatuh ke tanah, mendengar teriakan itu, dan itu seperti yang diharapkan Zhu Hengyu. Saya melihat bahwa kesadaran Xie Yu perlawanan tiba-tiba terkejut. Zhu Hengyu sangat gembira, dan dia sedang menunggu kesempatan ini. Melihat kesempatan itu, Zhu Hengyu dengan cepat mengendalikan jiwa-jiwa dan memasuki otak Xie Yu. Setelah memasuki otak Xie Yu, Zhu Hengyu langsung memperoleh semua ingatannya sebelumnya. Ternyata begitu. Setelah mengetahui pengalaman masa lalu Xie Yu, Zhu Hengyu tahu itu. Awalnya, Zhu Hengyu khawatir bahwa Xie Yu lebih baik mati. Jika Xie Yu Zen seperti itu, apakah ada cara untuk Zhu Hengyu?
Karena meskipun Zhu Hengyu mengendalikan Xie Yu melalui teknik jiwa kekaisaran, dia hanya bisa mengendalikan tubuh Xie Yu, bukan pikiran Xie Yu. Dengan kata lain, jika Xie Yu lebih baik mati, dia tidak akan mematuhi perintah Zhu Hengyu. Kemudian dia tidak punya pilihan. Tapi setelah mengetahui ingatan Xie Yu, itu berbeda. Zhu Hengyu dapat mengobati gejala. Dengan cara ini, aku tidak takut kalau Xie Yu tidak akan mengikuti. Melihat Xie Yu, yang jatuh ke tanah, Zhu Hengyu menghela nafas sedikit, dan berkata dengan simpati. Juga orang miskin. Kemudian Zhu Hengyu langsung kembali ke tembok kota dan menemukan Zhu Xiaomei. Zhu Hengyu membutuhkan Zhu Xiaomei untuk menyembuhkan luka Xie Yu, dan dia ingin berbicara dengan Xie Yu. Mereka yang terluka melihat Zhu Hengyu ingin mengambil Zhu Xiaomei, secara alami, mereka tidak berani memiliki pendapat, mereka hanya bisa tahan dulu. Setelah Zhu Xiaomei menyembuhkan Xie Yu, dia dikirim kembali ke desa oleh Zhu Hengyu. Melihat Xie Yu yang belum bangun, Zhu Hengyu sangat tidak sabar. Kemudian dia mengambil air dari pantai dan menuangkannya ke wajah Xie Yu. Xie Yu baru saja bangun. Melihat wajah tersenyum Zhu Hengyu, Xie Yu terkejut, dan kemudian dia membuka mulutnya tanpa sadar, siap untuk menggigit leher Zhu Hengyu. Zhu Hengyu sudah dipersiapkan sejak lama, jadi tentu saja dia tidak panik. Xie Yu langsung diatur di udara. Jangan repot-repot. Zhu Hengyu memandang Xie Yu dan berkata dengan ringan. Apa yang kamu lakukan padaku? Xie Yu memandang Zhu Hengyu dengan panik dan bertanya. Setelah itu, Zhu Hengyu secara singkat memperkenalkan seni jiwa kekaisaran kepada Xie Yu, yang tenang dan tenang. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Xie Yu jatuh ke dalam perenungan. Setelah beberapa saat, Xie Yu mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening, menatap Zhu Hengyu dan bertanya. Bagaimana kabarmu? Zhu Hengyu merentangkan tangannya, dan kemudian berkata, bukankah ini sudah jelas? Menarikmu. Jadi, apa tujuanmu? Xie Yu terus bertanya. Tentu saja itu adalah batu ajaib. Zhu Hengyu menjawab dengan ekspresi alami. Bagaimana kalau aku tidak mengikuti? Omong-omong, wajah Xie Yu tidak berubah sama sekali. Zhu Hengyu tahu bahwa Xie Yu akan menolak, jadi dia tidak menunjukkan sedikit fluktuasi. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi saya pikir setelah Anda mendengarkan proposal saya, akan ada niat untuk bekerja sama dengan saya. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, jejak fluktuasi muncul di wajah Xie Yu, dan kemudian ia jatuh ke dalam perenungan lagi. Setelah beberapa saat, Xie Yu menatap Zhu Hengyu lagi dan bertanya. Apa yang kamu usulkan? Setelah mendengar kata-kata Xie Yu, Zhu Hengyu sangat gembira. Zhu Hengyu tahu tentang masa lalu Xie Yu dan tahu bahwa kesabaran Xie Yu sangat kuat. Jadi, meskipun Zhu Hengyu menganggap usulannya bagus, temperamen Xie Yu tidak serta-merta menerimanya. Tapi sekarang tampaknya keinginan kuat untuk bertahan hidup masih membuat Xie Yu merasa sedikit longgar di hatinya. Selama Xie Yu bukan jenis pemikiran yang lebih baik mati daripada membungkuk atau membungkuk. Zhu Hengyu yakin bahwa dia bisa membujuk Xie Yu. Melihat penampilan Xie Yu, Zhu Hengyu tersenyum sedikit, lalu berkata dengan ringan. Aku akan membantumu menyelesaikan semua musuh. Apa yang kamu bicarakan? Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, wajah Xie Yu tiba-tiba berubah, dan dia menatap Zhu Hengyu dengan tatapan tajam. Xie Yu, keluarga-keluarga ular laut, keturunan keluarga Xie. Zhu Hengyu berdiri di tempat dan memandang Xie Yu, lalu berbicara seumur hidup dan pengalamannya. Keluarga Xie adalah keluarga yang relatif tua di antara ular laut. Seluruh keluarga Xie hidup terutama di bidang konstruksi. Mereka telah mewarisi seperangkat teknik konstruksi yang unik dari generasi ke generasi. Berkat teknik konstruksi ini, keluarga Xie berdiri di antara ular laut selama ribuan tahun tanpa jatuh. Xie Yu adalah keturunan keluarga Xie. Ayah Xie Yu, yang adalah kepala keluarga Xie, sangat berbakat. Sekarang Xie Yu benar-benar mewarisi bakat dan bakat ayahnya. Pada saat itu, ayah Xie Yu, Xie Changhai, pernah menggunakan satu orang untuk bertarung melawan 3 lawan yang lebih tinggi dari badan pertarungan 20 levelnya. Dan pada akhirnya, Xie Changhai juga berhasil menang. Dengan kekuatan tubuh pertempuran 40 segmen, memenggal 3 prajurit ular laut dari tubuh pertempuran 60 segmen. Jangan melihat Zhu Hengyu, sepertinya perisai Xuan Yu Xie Yu mudah rusak. Tidak semudah itu. Secara keseluruhan, Xie Yu benar-benar dibunuh oleh Zhu Hengyu. Awalnya, Xie Yu tidak bisa bertarung, tetapi bisa melarikan diri. Tetapi dengan kekuatan magis Zhu Hengyu yang dipenjara, dia tidak bisa lari kemanapun. Ditambah dengan pembakaran energi magis Zhu Hengyu, ia dapat mengisolasi kekuatan elemen air dan membuat perisai Xuanbing kehilangan kemampuan pemulihannya yang cepat. Secara umum, kekuatan magis Zhu Hengyu di penjara menghalangi kemungkinan Xie Yu melarikan diri dan menghindari. Perisai ajaib melindungi kekuatan racun ular laut Xie Yu. Shen Luo menebas dan mematahkan pertahanan perisai Xuanbing. Senjata tak terbatas membuat Zhu Hengyu Shen Luo memotong terus dirilis dalam waktu singkat. Pada akhirnya, afinitas sihir Zhu Hengyu yang tak terbatas memastikan bahwa kekuatan sihir Zhu Hengyu tidak akan mengering dengan mudah.
Dapat dikatakan bahwa semua hal di atas adalah satu-satunya cara untuk berhasil menahan Xie Yu. Dan, jangan lupa, ular laut adalah biota laut. Sebagai anggota suku laut, kekuatan ular laut di darat kurang dari setengah. Jika diganti di lautan, bahkan jika energi magisnya terbakar, tidak mungkin untuk menguras kekuatan elemen air. Setelah medan perang diubah menjadi bawah air, perisai Xuan Yu Xie Yu dapat digambarkan sebagai sup emas, tidak bisa dipecahkan. Setelah perisai Xuanbing rusak, kecepatan perbaikan otomatisnya juga akan meningkat 100 kali lipat. Dan di laut, dia memukul seperti Gao Pengyi. Air laut di sekitarnya akan menyangga 90% dari itu. Dan Gao Pengyi benar-benar pergi ke dasar laut, di bawah perlawanan air laut, kekuatan penghancurnya juga akan berkurang 10 kali lipat. Karena itu, sepertinya Xie Yu tidak ada di pantai. Tetapi jika Anda benar-benar pergi ke bawah air, Xie Yu hampir memiliki tubuh emas yang tak terkalahkan. Pada saat itu, ayah Xie Yu, dengan bantuan perisai Xuanbing, mengalahkan 3 lawan yang tubuh pertarungannya lebih tinggi dari 20 bagiannya sendiri. Dengan perisai Xuanbing inilah Xie Changhai menjadi musuh publik generasi muda keluarga. Batuan kokoh dari perisai Xuanbing tidak bisa dihancurkan. Ditambah dengan suku ular Shanghai, racun yang keras dan menakutkan itu. Xie Changhai memiliki prestise yang tidak kalah dengan pangeran kedua. Semua biksu keluarga ular laut yang menghadap Xie Changhai adalah sebesar pertarungan. Serangan mereka tidak bisa menghancurkan perisai Xuanbing Xie Changhai. Begitu taring Xie Changhai menggigit mereka, mereka akan mati di tempat. Sebagai makhluk paling beracun di dunia, racun dari keluarga ular laut benar-benar melihat darah dan menutup tenggorokan, tidak ada harapan. Sangat disayangkan bahwa Xie Changhai tidak sepintar pangeran kedua. Hal yang paling pintar tentang pangeran kedua adalah dia melarikan diri dari istana pada waktunya dan hidup dalam kerahasiaan. Tidak sampai badan pertempuran mencapai level 90 yang menjadi penguasa pertama ular laut, sebelum kembali ke istana dan membunuh semua musuh pada saat itu. Kegagalan Xie Changhai terletak pada kenyataan bahwa ia telah menjadi target. Masih tinggal di rumah Xie. Xie Changhai terlalu percaya pada kekuatannya. Dia terlalu percaya pada perisai es hitamnya. Namun, harus diketahui bahwa perisai Xuanbing ini harus dipadatkan sebelum dapat memberikan efek super defensif. Yang disebut, senjata terbuka itu mudah disembunyikan, panah gelap sulit dicegah. Pada akhirnya, Xie Changhai masih mati. Dan hal yang paling menyedihkan adalah bahwa bahkan jika dia mati, dia tidak tahu siapa yang membunuhnya. Perisai Xuanbing Xie Changhai memang kuat. Namun, ketika perisai Xuanbing tidak dibuka, dia tidak berbeda dari biksu ular laut biasa. Setelah digigit ular laut lain, sama saja melihat darah menyegel tenggorokan dan mati di tempat. Bahkan, Xie Changhai tidak mati di medan perang pada akhirnya. Dia meninggal di tempat tidurnya. Tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Dengan kematian Xie Changhai, situasi Xie Yu sangat menyedihkan. Xie Changhai meninggal terlalu dini, Xie Yu Gang berusia 2 tahun, dan Xie Changhai meninggal. Hanya Xie Yu dan ibunya yang tersisa, dan tentu saja hidup itu sulit. Ibu Xie Yu hanyalah pelayan keluarga Xie. Kelahiran Xie Yu sebenarnya hanya hasil dari mabuk Xie Changhai setelah minum. Karena itu, Xie Yu ditolak oleh banyak orang sejak ia dilahirkan. Masa kecil Xie Yu suram. Dalam ingatannya, hanya ada penghinaan dan sinisme. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa hangat adalah ibunya. Terutama ketika Xie Changhai meninggal, dia kehilangan statusnya di rumah. Ini bukan yang paling tragis, hal yang paling tragis ketika Xie Changhai meninggal. Kekuatan keluarga Xie secara bertahap jatuh ke tangan istri asli Xie Changhai, Suzuran. Ketika Xie Changhai masih hidup, Suzuran tidak berani memperlakukan ibu dan anak Xie Yu. Tetapi ketika Xie Changhai meninggal, Lily of the Valley tidak bermoral. Suzuran berniat menikahi Xie Yu dengan master klan ular laut, dan ular hitam berkepala 2 dengan tubuh tempur level 60 adalah selir. Awalnya, Xie Yu telah memutuskan untuk mengakui nasibnya dan berencana untuk menikahi ular hitam berkepala 2. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa suatu malam, ibu Xie Yu secara tidak sengaja mendengar percakapan rahasia antara Suzuran dan ular hitam berkepala 2. Ternyata Xie Changhai meninggal di tangan Suzuran. Xie Changhai tidak berharap untuk mati, itu adalah istri asli yang telah tidur dengannya selama bertahun-tahun. Dan tangan hitam asli di balik layar adalah ular hitam berkepala 2. Sebelum Xie Changhai bangkit, ular hitam berkepala 2 adalah yang terkuat dari generasi muda. Tetapi dengan munculnya Xie Changhai, status ular hitam berkepala 2 terancam. Untuk menjaga posisinya, ular hitam berkepala 2 itu menunjukkan kecantikannya. Di sebuah pesta suku ular laut, saya memperkenalkan diri kepada Xie Changhai, seorang selir yang paling dicintai tetapi tidak pernah ditampilkan. Di bawah rayuan dan godaan yang disengaja Lily, Xie Changhai jatuh di bawah rok delima Lily. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa bunga teratai di lembah ini hanyalah trik membunuh di bawah kain ular hitam berkepala 2. Pada akhirnya, Xie Changhai meninggal di bawah taring Lily of the Valley. Adapun Xie Yu, meskipun secara nominal, dia menikahi ular hitam berkepala 2 sebagai selir.
Namun nyatanya, ular hitam berkepala dua ini bukan hanya keindahan mengingini dan Xiaoyu. Lebih penting lagi, dia ingin menggunakan Xiaoyu sebagai tungku untuk membantu Lily of the Valley dan memenangkan tubuh Xiaoyu. Setelah rencana untuk Suzuran dan ular hitam berkepala dua berhasil, kemudian Suzuran dan ular hitam berkepala dua tidak hanya bisa mengubah seluruh keluarga Xie menjadi industri swasta. Itu juga dapat mengambil Xiaoyu dan memiliki semua latar belakang dan bakat Xiaoyu. Dengan cara ini, Suzuran tidak hanya bisa mewarisi perisai Xuanbing keluarga Xie. Lebih penting lagi, dia dapat menggunakan identitas Xiaoyu untuk menjadikan seluruh keluarga Xie pribadi. Dapat dikatakan multifungsi. Sayangnya, ketika rencana akan berhasil, konspirasi mereka didengar oleh Ibu Xiaoyu. Ibu Xiaoyu tahu betul bahwa jika keduanya melarikan diri bersama, mereka mungkin terlihat pertama kali. Di bawah perburuan Suzuran dan ular hitam berkepala dua, tidak ada dari mereka yang bisa berlari. Untuk melindungi Xiaoyu, Ibu Xiaoyu tinggal di rumah Xie. Setelah insiden terakhir, ia disiksa dengan kejam dan disiksa hingga tidak memadai, dan kemudian ia disingkirkan oleh Suzuran yang kejam. Xiaoyu berhasil melarikan diri dari keluarga Xie di bawah kedok ibunya. Hanya saja dunia ini besar, tapi Xiaoyu tidak punya tempat untuk pergi. Xiaoyu adalah pria yang bijak, dia tahu bahwa jika dia adalah penyamaran di lautan luas ini. Kemudian dia tidak pernah bisa mengguncang keluarga Xie raksasa. Dan jika Anda tidak bisa mengguncang keluarga Xie, bagaimana Anda bisa menghilangkan kebencian Xiaoyu, dan bagaimana ia bisa membalas kebencian ibunya? Setelah banyak pertimbangan, Xiaoyu memutuskan untuk bergabung dengan tentara. Hanya dengan bergabung dengan tentara, dia dapat memiliki kesempatan untuk membalas Sueven. Pertama, setelah bergabung dengan tentara, Xiaoyu bisa mendapatkan beberapa gaji yang dikeluarkan oleh keluarga kerajaan ular laut. Selama gaji ini tersedia, Xiaoyu memiliki beberapa basis keuangan. Dia tahu dengan jelas bahwa jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia pasti tidak akan dapat melakukannya tanpa uang. Bergabung dengan tentara dapat memecahkan sebagian masalah keuangan. Tetapi bergabung dengan tentara hanya memiliki uang. Toh, selain uang, ada cara lain untuk meningkatkan kekuatan pertempuran sebenarnya. Tentara tidak pernah kekurangan peluang tempur yang sebenarnya. Ini juga dapat memberi Xiaoyu lebih banyak peluang untuk meningkat. Dan dalam pertempuran yang sebenarnya, Xiaoyu tidak hanya bisa marah, tetapi juga mendapatkan manfaat perang. Dengan prestasi itu, Xiaoyu perlahan bisa naik dengan prestasi ini. Meskipun peluang dipromosikan ke posisi Grand Marshal masih relatif tipis. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Xiaoyu benar-benar berbakat, dan dia memang memiliki kesempatan untuk naik ke posisi itu. Jika Xiaoyu mencapai tingkat itu dan berurusan dengan keluarga Xie, itu hanya akan menjadi hukuman. Keluarga Xie kuat, tetapi hanya keluarga arsitektur. Bagaimana bisa melawan keluarga ular laut? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.